Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai pada babu qabulil hidayati, babu qabulil hadiyati, dengan tema hukum menerima hadiah. Jadi bab ini akan berbicara tentang bagaimana hukum menerima hadiah atau pemberian. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Dammam bin Ismail qala sami'tu Musa bin Wardan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tahadu tahabu qala hasanun. Dibaca artinya, dari Amr bin Khalid menceritakan pada kami, Imam bin Ismail menceritakan pada kami, aku mendengar Musa bin Wardan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, maka niscaya kalian saling mencintai. Imam Bukhari berkata, telah bercerita kepada kami Amr bin Khalid, qala berkata, haddatsana Dimam bin Ismail, telah bercerita kepada kami Dimam bin Ismail, qala berkata, sami'tu Musa bin Wardan, aku telah mendengar Musa bin Wardan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, tahadu hadiahlah kalian, maka cintai kalian semuanya. Qala Syekh-Albani berkata hasanun, hadis ini hadis hasan. Pada hadis ini para jamaah, tentang di antara sunnah Nabi yang disunnahkan untuk kita, yaitu saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah, dan ini menyebabkan datangnya saling mencintai di antara. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama dermawan. Agama dermawan itu adalah Islam. Saling memberi ini sebagai lambang bahwa Islam mengajarkan kedamaian. Karena dengan adanya saling memberi akan terjadi saling mencintai. Dan dengan saling mencintai akan terjadi kedamaian. Dengan terjadinya kedamaian,
berarti tegaknya kesejahteraan. Ini kembali lagi kepada makna Islam, makna dasar Islam. Seperti yang sering kita terangkan tentang makna dasar Islam, di mana Islam itu makna dasarnya adalah selamat, damai, sejahtera. Selamat, damai, sejahtera. Inilah makna dasar daripada Islam. Jadi para jamaah, seharusnya hal-hal seperti ini yang harus diupayakan oleh kita umat Islam. Bagaimana kita umat Islam bisa mewujudkan seluruhnya. Cuman permasalahannya, kemudian umat Islam dihadapkan dengan banyak sekali tantangan-tantangan. Di antara tantangan-tantangan itu adalah datangnya berbagai macam perbedaan sudut pandang terhadap keislaman. Apakah hal itu seharusnya terjadi? Jawabannya tidak. Kenapa para jamaah? Karena dengan terjadinya perbedaan sudut pandang dalam masalah satu agama, yaitu agama Islam, tidak akan memberikan kebaikan, justru akan menjadikan penyimpangan dari makna keaslian. Sehingga apa jadinya kalau sudut pandang itu berbeda? Maka kemudian terjadilah berbagai macam keadaan, kekerasan, kelembutan terjadi. Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda-beda dan penyimpangan dari fitrah Islam, dan itu akan terjadi. Karena itulah sebenarnya Allah dan Rasulnya sangat-sangat memberikan memberikan semacam anjuran, ya, memberikan anjuran, perintah, ya, agar kita ini bersatu di atas agama yang benar, agar kita dalam menjalankan agama ini benar-benar di atas atiullaha wa atiur rasul. Karena dengan atiullah wa atiur rasul, maka kita akan mencapai keislaman yang sebenarnya. Sehingga Allah memberikan warning, memberikan peringatan yang keras ketika kita menyimpang dari atiullah wa atiur rasul, sebagaimana yang terdapat dalam surah ke-10 ayat 100, surah Yunus ayat 100. Allah berfirman apa? Dicari ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tufsidu a'malakum. Surah Yunus, surah Muhammad, ya, surah ke-33 ayat 100. Surah ke-33 ayat surah Muhammad itu surah keberapa? 47 ayat 33, kebalik ya. Surah ke-47 surah Muhammad ayat 33. Dibaca terjemah. Orang yang beriman dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Lihat ayat ini para jemaah, surah ke-47 surah 100. Ayat 33. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, wa dan taatlah kepada Rasul, wala tufsidu a'malakum,
dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita dalam menjalankan agama ini. Hendaknya kita atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Maksudnya hendaknya kembalikan urusan agama ini kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seharusnya umat Islam itu tidak ada perbedaan dalam sudut terhadap agama Islam. Loh, apa mungkin? Mungkin. Karena Islam itu satu kesatuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan secara totalitas kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh nabinya, oleh rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan seluruhnya kepada umat manusia. Tidak dikurangi sedikit pun yang datang dari Allah, tidak ditambah sedikit pun yang datang dari Allah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya untuk satu agama Islam, perbedaan sudut pandang itu jelas akan terjadi kesalahan. Nah, terjadinya perbedaan sudut pandang inilah para jamaah yang menjadikan umat Islam itu akhirnya dalam penampilannya di permukaan menjadi berbeda-beda. Ada yang sangat bagus keislamannya, ada yang pertengahan, bahkan ada yang menyimpang dari keislaman yang sebenarnya. Karenanya saya katakan tuduhan kekerasan yang diajukan atau ditujukan kepada Islam, maka tidak benar. Atau tuduhan kekerasan atau dekadensi moral misalnya yang dituduhkan kepada umat Islam secara garis umum tidak benar. Kenapa? Karena Islam adalah agama kebenaran. Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan Islam hanya terdiri dari satu kesatuan. Dan sudut pandang kita dalam masalah Islam harus benar-benar tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan agama ini kepada kita. Namun para jamaah, apakah memang terjadinya kekerasan, dekadensi moral, ya, termasuk juga sudut pandang yang berbeda terhadap keislaman? Satunya memandang Islam itu agama damai, yang satunya selalu menimbulkan kekacauan misalnya. Ya, apakah memang hal itu terjadi? Ternyata memang di kenyataan di masyarakat terjadi. Nah, ini pertanyaannya, apakah itu kesalahan Islam? Jawabannya tidak, bukan. Terus kesalahan siapa? Kesalahan ketika terjadi perbedaan sudut pandang. Itulah permasalahannya. Makanya Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW senantiasa memerintahkan kepada kita agar kembali kepada keaslian dari Quran dan Sunnah. Kembali kepada atiullah wa atiur rasul. Agar apa? Agar umat Islam ini kembali kepada satu sudut pandang terhadap Islam, yaitu yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Islam adalah agama tunduk patuh kepada Allah. Bahwasanya Islam mengajarkan kedamaian. Bahwasanya Islam mengajarkan kesejahteraan, bukan yang lainnya. Sehingga apabila sudut pandang kaum muslimin itu sama benarnya sebagaimana ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sudah terbukti di masa sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam masalah agama mereka bersatu.
Dan juga dalam masalah keduniaan, mereka pun juga saling memberi dan menerima. Ini terjadi di masa sahabat. Sampai kapan? Sampai datangnya sudut pandang yang berbeda. Nah, bukankah seperti itu? Di awal kedatangan Islam, sudut pandang manusia terhadap agama Islam satu, yaitu pandangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang para malaikat, tentang para nabi dan rasul, tentang Al-Quran, dan tentang segala sesuatu. Mereka satu sudut pandang, yang halal-halal, yang haram-haram. Mereka sepakat tidak ada kebid'ahan di dalam Islam. Mereka sepakat menghidupkan yang sunnah. Saat itu bersatu. Di masa sahabat, para jamaah, kalau di masa Rasulullah tidak ada kebid'ahan yang datang. Kenapa? Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Tidak terjadi kebid'ahan di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tidak terjadi ikhtilaf, perbedaan sudut pandang terhadap Islam. Kenapa? Rasulullah masih hidup. Kapan terjadinya perbedaan sudut pandang dan kapan terjadinya kebid'ahan? Baru setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka kemudian pada masa sahabat. Masa sahabat ini, para sahabat yang terlalu kuat dalam memegangi ajaran Islam, dan mereka masih dalam satu sudut pandang. Namun di saat itu pula muncullah kebid'ahan. Hanya saja para jamaah, kebid'ahan yang muncul di masa sahabat berhadapan dengan para sahabat yang masih tangguh agamanya dan masih bersatu. Satu sudut pandang dalam masalah Islam dan satu semangat sebagaimana yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga munculnya kebid'ahan saat itu secepat kilat bisa dihalau. Apa terjadi? Terjadi. Seperti misalnya apa? Tiba-tiba ini pun terjadi di akhir para sahabat. Munculnya zikir jama'i misalnya. Di sebuah masjid terjadi zikir bareng-bareng. Satu kelompok baca sekian orang, baca sekian-sekian, kelompok ini sekian-sekian. Kemudian saat itu pula para sahabat mendengarnya, langsung mereka sendiri yang menghapusnya. Dan begitu seterusnya, setiap datang sesuatu yang di luar konteks keislaman, para sahabat secepat itu pula dengan ketanggapan mereka menghalangnya. Dan ini alhamdulillah di masa para sahabat kebid'ahan dapat terhalau dengan baik dan benar. Itu di masa para sahabat. Adapun kemusyrikan jelas tidak terjadi di masa itu. Ya, jelas tidak terjadi di masa para sahabat. Kebid'ahan muncul tapi segera terhalau, sebagaimana di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang namanya setan terus akan berusaha mengembangkan langkah-langkahnya. Di masa Rasulullah 100% tidak bisa dijamak. Di masa sahabat berhasil dimunculkan, tapi menghadapi ketangguhan para sahabat sehingga tidak bisa leluasa, kebid'ahan, kesyirikan muncul. Kemudian setan terus berusaha. Setelah itu muncullah perbedaan sudut pandang dalam Islam ketika masuknya orang Yahudi ke dalam Islam, masuknya orang Majusi ke dalam Islam, masuknya orang Nasrani ke dalam Islam yang tujuannya ingin merusak Islam. Mulailah terjadi sudut pandang yang berbeda. Nah, adapun di penghujung para sahabat ini, para jamaah, musuh yang datang keadaan sangat menyulitkan untuk menghalaunya. Kenapa? Karena di saat itu
yang muncul adalah yaitu trik memecah belah. Memecah belah. Ya. Di zaman sebelumnya bukan hanya kebid'ahan gitu aja. Seperti tiba-tiba muncul zikir jama'i, maka bisa dihalau. Adapun di penghujung para sahabat ini, politik memecah belah muncul. Seperti terjadinya adu domba. Adu domba sehingga sahabat satu diadu dengan sahabat yang lainnya, seperti itu. Kemudian munculnya akidah Syiah, ya. Kemudian munculnya Khawarij, ya. Yang kemudian ini menyebabkan perpecahan kaum muslimin yang tidak bisa dibendung sampai hari ini. Nah, inilah ketika kita berbicara tentang perbedaan sudut pandang terhadap Islam, yang kemudian kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa menutup kemungkinan memang terjadinya kekerasan itu bisa jadi dari kalangan kaum muslimin. Tapi ingat, tujuan saya bercerita ini kepada yang terakhir ini, tapi ingat, bukan kesalahan Islam dan bukan kesalahan kaum muslimin secara umum, tetapi kesalahan itu karena terjadinya perbedaan sudut pandang tadi, sehingga memunculkan keislaman yang beragam. Maka sebenarnya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang wajibnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, di mana Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafam katsira. Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian, ini kepada para sahabat, maka kalian akan mendapati perpecahan yang banyak sekali, perbedaan pendapat yang banyak sekali. Lalu apa pesan Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka kembalilah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Hadis ini para jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah, ketika terjadinya perpecahan, ketika terjadinya banyak sudut pandang, sebagaimana yang terjadi sekarang ini, ada muslim versi Khawarij yang mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Betul? Ini namanya Khawarij, sampai terjadi menajiskan yang lain, begitu. Ada juga keislaman versi Syiah, yang mencintai Ahlul Bait berlebihan, bahkan sampai akhirnya mengkafirkan banyak sahabat dan membunuh banyak kaum muslimin yang dianggap tidak mengikuti jejak mereka. Nah ini, kemudian muncullah Tarekat Sufiyah yang jumlahnya berapa di muka bumi ini? Tarekat Sufiyah ribuan sekte Tarekat Sufiyah, masing-masing menjanjikan kebenaran, masing-masing juga memahami Islam, masing-masing tarekat sudut pandangnya terhadap agama juga beda-beda. Inilah ujian iman kita para jamaah. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Apa yang disabdakan oleh Nabi tadi sudah terjadi. Apabila kalian mendapatkan perpecahan yang banyak sekali, ini sudah terjadi. Sejak zaman sahabat sudah terjadi, sekarang lebih parah lagi. Maka hendaknya kita seharusnya, ya, kewajiban kita adalah kembali kepada apa yang disabdakan oleh Nabi itu sendiri. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidinal mahdiyyin. Maka kembalilah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Sekarang saatnya. Kita sekarang pun sudah seperti itu. Banyaknya perbedaan tentang keislaman. Maka yang selamat adalah, jalan selamat kita adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau di zaman Rasulullah, kembali kepada Rasulullah. Sekarang kembali kepada sunnahnya. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Kembali kepada bab para jamaah.
Islam ini agama kebaikan, agama kedamaian, agama yang menjanjikan keselamatan. Karena Islam maknanya sendiri adalah selamat, kemudian damai dan sejahtera, dan mengandung makna ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat-sangat tidak benar ketika manusia berpandangan jelek terhadap Islam. Sangat-sangat tidak benar ketika kekerasan dan intoleran misalnya dituduhkan kepada Islam. Sangat tidak benar. Kenapa itu terjadi? Tidak lain karena mereka yang menuduh negatif terhadap Islam tersebut karena belum paham terhadap apa sebenarnya Islam. Ini yang pertama, belum paham, tidak mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dan ini yang paling kita takuti, artinya karena sangat berbahaya, yaitu terjadinya tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam itu dari musuh-musuh Islam, terutama kaum munafikin, wal kufar, dan kaum kufar. Yang datang dari dalam kaum munafikin, mereka sengaja ingin merusak Islam dari dalam, sehingga Islam yang sebenarnya menebar kedamaian, menebar keselamatan, menebar kesejahteraan, tunduk patuh kepada Allah, lalu dengan adanya kaum munafik yang ada di dalam tubuh kaum muslimin ini, mereka pun membuat kenegatifan di mana-mana, sehingga akhirnya orang secara umum melihat ini adalah Islam, padahal bukan Islam. Belum lagi yang datang dari orang kafir, yang memang mereka ingin merusak Islam. Inilah tantangan kita para jamaah. Maka dapat kita katakan, apapun ya yang dituduhkan kepada Islam dari hal-hal yang negatif seperti intoleran misalnya, atau radikalisme misalnya, maka pertama mungkin dari orang kafir yang memang ingin merusak Islam. Yang kedua, dari orang munafik, ya, dari orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan ini juga sangat berbahaya, orang-orang yang tidak seberapa paham terhadap agama ini, yang kemudian mendapatkan fitnah dari orang-orang munafik, yang berhasil oleh orang munafik dicuci otaknya, sehingga orang-orang bodoh ini pun juga menampilkan sesuatu yang akhirnya merugikan Islam dan kaum muslimin. Nah, di sini ada tiga unsur para jamaah yang menyebabkan sangat berbahaya bagi Islam untuk saat ini. Kerusakan yang terjadi dari tiga macam unsur. Yang pertama, unsur kekafiran, yang memang tidak pernah akan senang ketika Islam tegak. Yang kedua, dari orang munafik, di mana orang munafik ini kedekatannya bukan dengan sesama muslim, tapi kedekatannya dengan orang kafir, yang kemudian sepakat untuk menghancurkan Islam. Sedangkan yang kafir dari luar, yang munafik dari dalam. Kemudian unsur yang ketiga, dan ini para jamaah yang harus kita perjuangkan, yaitu umat Islam rumput bawah yang tidak seberapa memahami Islam, yang sudah tercuci otaknya oleh kaum munafikin. Akhirnya ikut-ikut menampilkan sesuatu yang menyebabkan kerugian besar bagi Islam. Subhanallah. Dan semua ini sedang kita hadapi, sehingga akhirnya Islam yang seharusnya menjadi agama manusia, sehingga akhirnya Islam yang seharusnya menjadikan kedamaian, seakan-akan justru Islam yang menyebabkan kerugian. Ini sangat berbahaya. Tentu para jamaah, Islam tidak bersalah. Yang salah siapa? Kita. Dan tentu kewajiban kita yang beriman dalam masalah ini wajib
berjuang keras untuk memulihkan kembali kemuliaan Islam. Bayangkan para jamaah, kita tidak usah jauh-jauh, berangkat dari satu hadis ini saja, di mana Rasulullah SAW mengatakan apa? Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian semuanya, maka dengan itu akan terjadi apa? Saling mencintai. Ini ajaran dasar Islam. Dari sini saja, ya, kita tidak, misalnya tidak menggunakan ayat-ayat yang ada, kita tidak menggunakan dalil argumentasi dengan hadis-hadis yang ada. Cukup satu hadis ini saja, yang mana Rasulullah mengatakan tahadu, saling berbagi, saling memberi, maka akan saling mencintai. Dari satu hadis ini saja para jamaah sudah cukup bagi kita untuk menyatakan Islam adalah agama kebenaran. Sudah cukup bagi kita bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedermawanan. Sudah cukup bagi kita adalah bahwa Islam itu adalah agama sosial, agama yang memperhatikan kesejahteraan orang lain. Itu Islam. Bahkan para jamaah, di dalam Sahih Bukhari dikatakan, an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya seseorang, sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ya Rasulullah, Islam yang manakah yang baik? Qala, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'ama, yaitu engkau memberi makan, wa taqra'us salama, dan engkau mengucapkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada siapa yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah para jamaah, ketika Rasulullah ditanya tentang, ya Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana? Apa kata Rasulullah? Yaitu engkau memberi makan. Subhanallah, engkau memberi makan. Ini artinya apa? Suka saling tolong menolong, take and give. Kata siapa itu take and give itu? Orang Madura ya. Ya? Saling beri-memberi, saling memberi hadiah, wa taqra'us salam, saling membagikan salam. Ini artinya saling menyebarkan kedamaian, jangan saling bermusuhan. Ini Islam para jamaah. Dengan saling memberi makan akan terjadilah saling menyebarkan kesejahteraan. Karena dengan saling memberi makan itu, maka tidak akan ada yang kelaparan. Tidak akan ada yang kelaparan. Saling memberi. Bahkan para jamaah, Nabi memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang suka memasak agar memperbanyak kuahnya. Tujuannya apa? Bisa mengantar ke tetangga depan, belakang, kanan dan kiri. Ini Rasulullah sampai menyuruh seperti itu. Suka memberi, suka menolong. Itu ajaran Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, akhir daripada ayat 2, Allah menyatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, saling tolong menolonglah kalian terhadap urusan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Pada surah Al-Maidah ayat 2 ini para jamaah, Islam menyuruh kepada kita agar saling at-ta'awun, saling tolong menolong. Di dalam Islam dilarang saling jatuh menjatuhkan, dilarang. Saling jatuh menjatuhkan dilarang. Saling hujat menghujat dilarang.
terkadang kita terlibat saling hujat menghujat tapi nggak terasa. Contohnya gimana? Contohnya, lu cebong. Kata yang satunya apa? Lu kampret. Ini saling apa? Hujat menghujat. Ada nggak yang sempat ikut-ikutan? Bertobatlah. Sebab itu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Ya, kecuali yang memang harus dihujat. Kenapa kalau tidak dihujat nanti umat ini kena virusnya misalnya. Ada orang berbuat kenegatifan, ya, melakukan akhlak yang tercela. Setelah diperingatkan, tetap saja dia melakukan perbuatan yang tercela tadi. Lalu kemudian dihujat. Bahkan di pengajian umum diterangkan, awas dengan si fulan. Ini dalam Islam kalau untuk seperti itu diperbolehkan. Tujuannya apa? Agar kejahatannya tidak merambat kepada banyak manusia. Tetapi kalau sifatnya fitnah, memfitnah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, fitnah, memfitnah tidak diperbolehkan. Karena di sini nanti ada at-ta'awun alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Budaya saling memberi hadiah, mari kita tingkatkan, mari kita upayakan saling memberi hadiah. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya ketika kita bepergian. Di dalam Islam para jamaah ada satu sunnah, yaitu ketika habis bepergian diupayakan bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Ini termasuk di antara sunnah, bawa oleh-oleh. Nah, oleh-oleh untuk keluarga, oleh-oleh untuk tetangga depan, kanan, kiri. Ya, meskipun satu iris kalau bisa ketika ada kelebihan, ya. Ketika ada kelebihan. Misalnya habis umroh, ya, habis umroh. Kalau habis umroh itu biasanya yang dibagi-bagikan apa? Kurma atau apalagi ya? Ya kurma. Termasuk kopiah, sorban, bagus itu silahkan ya, bagus. Cuma kalau di desa para jamaah umroh saja itu loh, kayak haji. Jadi ada pertemuan makan-makan. Setelah itu keluarga yang umroh itu harus beli piring atau mangkok atau apa. Setiap orang yang datang di situ ada mangkoknya, ada piringnya, ada makanan lagi gitu. Ya itu terlalu membesarkan ya. Makanya keluarga saya kemarin, jangan ngomong-ngomong. Tahu-tahu sudah datang gitu aja. Karena sakral sekali kalau di desa itu ya. Terlalu berlebihan juga jangan. Ya seadanya. Keluarga, orang depan, kanan, kiri misalnya. Kalau ada memberi hadiah. Termasuk memberi hadiah tadi misalnya harian. Hadiah harian. Ya kita sering-sering, mudah-mudahan kita bisa ya. Keluarga kita disuruh masak yang lebih, misalnya bikin hari ini bikin kolak misalnya kan, bikin kolak. Nanti kolak itu dibagikan ke tetangga sekitar. Ya entah sak cembung. Besoknya bikin apa lagi? Besoknya bikin apa lagi? Silahkan. Nanti kalau sunnah ini direspon oleh orang-orang sekitar, akhirnya orang-orang sekitar kita pun juga mengikuti budaya kita, sunnah kita, yaitu budaya antar-antar. Lama-lama akan terjadi apa? Makmur, tidak kesepian dari al-wajbah al-khafifah. Apa? Al-wajbah al-khafifah, tidak sepi dari makanan ringan. Masya Allah, setiap hari ada roti, ada kolak, ada gorengan pisang, ada ini dan itu. Kita cuma bikin satu. Hari ini kita cuma bikin gorengan pisang, ya, yang kita berikan kepada tetangga kanan kiri. Tapi karena tetangga kanan kiri juga sama-sama menyebarkan hal seperti itu, yang satunya bikin kolak, yang satunya bikin ketan, yang satunya bikin apa lagi, sehingga kumpul di rumah kita itu ada kolak, ada ketan, ada gorengan, macam-macam. Dan di rumah masing-masing pun juga akan ada seperti itu. Subhanallah, inilah ajaran siapa? Ajaran Islam. Dan budaya saling memberi hadiah juga akan memunculkan saling mencintai, saling melindungi. Terkadang dalam urusan bertetangga itu para jamaah, saling membenci itu terjadi.
Bahkan ketika ada maling masuk ke rumah tetangganya, itu tidak dilindungi. Kenapa? Karena kebencian. Bahkan bisa jadi kecolongan, kemasukan maling di rumah kita, atau terjadinya kebakaran juga dipicu oleh tetangga yang benci dengan perbuatan kita. Ya, terjadinya kebencian akan menyebabkan kemadharatan yang sangat besar. Dan ingat pesan yang terakhir, kata Rasulullah, tahabu, saling beri hadiahlah kalian semuanya, maka kalian akan saling mencintai. Semoga kita bisa menjalankan perintah ini, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.